Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Kemudian teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vision FX, sambil kita menikmati hidangan berupa update informasi terbaru seputar perkembangan di dunia cryptocurrency, teman-teman. Kemudian juga seperti biasa, mari kita bersama-sama berdoa bersama semoga Allah senantiasa memberikan nikmat berupa kesehatan kepada kita semua. Bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat atau sedang sakit, mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan kesembuhan, teman-teman. Kemudian bagi kita yang hari ini sedang berjuang untuk mencari nafkah bagi keluarga yang ada di rumah, baik kita berjuang di kantor-kantor, di pabrik-pabrik maupun berjuang di jalanan, sambil kita berjuang sesuai dengan profesi dan keahlian kita masing-masing, jangan pernah lupa teman-teman untuk senantiasa memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan di dalam mencari rezeki, serta diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang dunia investasi. Kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter. Jadi banyak di antara kita biasanya kita akan berbicara tentang investasi untuk meraih kemerdekaan finansial di masa depan. Ada berbagai jenis investasi di dalam dunia ekonomi. Ada yang berinvestasi di dunia kripto, kemudian ada yang berinvestasi di dalam emas, atau bahkan berinvestasi di mata uang fiat, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan perbandingan tentang pertumbuhan potensial dalam dunia investasi di P-Network sebagai perwakilan dunia kripto, kemudian investasi di dalam emas dan juga di mata uang fiat, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa di era digital yang terus berkembang, banyak investor mencari peluang baru untuk mengamankan dan meningkatkan nilai aset mereka. Dalam upaya ini, berbagai pilihan muncul termasuk mata uang digital seperti P-Network, kemudian aset fisik seperti emas, dan mata uang fiat konvensional, teman-teman. Jadi kita akan membuat perbandingan di antara tiga jenis investasi ini, mana yang paling menguntungkan, dan keputusan akhirnya berada di tangan teman-teman semua. Jadi kita akan berbicara terlebih dahulu tentang P-Network. Jadi P-Network ini adalah salah satu mata uang digital yang paling menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Yang membedakan P-Network dari banyak mata uang digital lainnya adalah pendekatan yang sangat berbasis komunitas, teman-teman. Diluncurkan pada tahun 2019 oleh tim pengembang yang terinspirasi oleh teknologi blockchain. P-Network memungkinkan pengguna untuk menghasilkan Bitcoin melalui bentuk penambangan digital yang lebih ringan dibandingkan dengan Bitcoin, teman-teman. Memang saat ini kita tahu bahwa P-Network masih dalam tahap pengembangan awal. Jadi Bitcoin ini belum diperdagangkan di bursa utama seperti Bitcoin maupun Ethereum. Namun potensi pertumbuhan P-Network ini cukup menjanjikan karena faktor utamanya adalah bahwa P-Network masih dalam fase eksperimental dan Bitcoin diberikan sebagai insentif kepada anggota komunitas yang berkontribusi. Namun yang penting untuk diingat dan dicatat teman-teman bahwa berinvestasi di dalam mata uang digital ini selalu membawa resiko inherent karena pasar mata uang digital ini sangat fluktuatif dan harga P-Network dapat berubah dengan cepat seiring dengan semakin dikenalnya mata uang ini. Kemudian kita akan berbicara teman-teman tentang investasi dalam bentuk emas. Jadi emas ini telah diakui sebagai penyimpan nilai yang dapat diandalkan selama ribuan tahun, teman-teman. Jadi nilai emas tidak hanya berdasarkan keindahannya, tetapi juga
pada kelangkaannya dan sifat fisik yang tidak dapat diubah. Hal ini membuat emas menjadi aset. Saya ulangi. Jadi saya ulangi teman-teman ya. Hal ini membuat emas menjadi aset yang dicari selama masa ketidakpastian ekonomi atau inflasi teman-teman. Meskipun emas mungkin tidak mengalami lonjakan harga seperti yang sering terlihat pada mata uang digital, namun kalau kita melihat teman-teman, emas tetap menjadi aset yang stabil pada saat kondisi inflasi dan dapat diandalkan teman-teman. Harganya dapat berfluktuasi, tetapi sejarahnya menunjukkan bahwa nilai dari emas ini nilainya cenderung naik dari waktu ke waktu. Dan hal ini membuat emas menjadi pilihan yang bijak bagi investor yang mencari aset penyimpan nilai jangka panjang, teman-teman. Kemudian kita akan berbicara tentang mata uang fiat, teman-teman. Jadi mata uang fiat seperti euro atau dolar atau bahkan rupiah ini adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diatur oleh bank sentral. Salah satu masalah utama dengan mata uang fiat adalah rentan terhadap inflasi. Ketika bank sentral mencetak lebih banyak uang atau memasukkannya ke dalam sistem, nilai mata uang fiat dapat berkurang dari waktu ke waktu, teman-teman. Jadi mata uang fiat ini jarang digunakan sebagai investasi untuk pertumbuhan atau mencari kemerdekaan ekonomi di masa depan. Sebagai gantinya, mata uang ini digunakan terutama untuk transaksi sehari-hari. Kemudian sebagai alat investasi, mata uang fiat ini membawa risiko inflasi, teman-teman. Karena kita tahu bahwa pada saat inflasi biasanya nilai dari mata uang baik itu dolar maupun euro akan mengalami kejatuhan. Jika tingkat inflasi lebih tinggi daripada tingkat pengembalian investasi, maka daya beli kita dapat terkikis dari waktu ke waktu, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat dari tulisan CryptoLeak VN ini pada saat membandingkan antara Pi Network, emas, dan investasi di dalam mata uang fiat. Jadi kita tahu bahwa di dalam memilih antara Pi Network, emas, atau mata uang fiat sebagai penyimpan nilai atau investasi, tidak ada opsi yang sesuai untuk semua orang, teman-teman. Jadi diversifikasi ini adalah sebuah kunci untuk mengelola resiko dan mencapai tujuan keuangan kita. Pi Network menawarkan potensi pertumbuhan yang menarik tetapi datang dengan resiko yang lebih tinggi. Kemudian emas adalah aset yang stabil dengan sejarah panjang sebagai penyimpan nilai. Sementara di sisi lain mata uang fiat penting untuk transaksi sehari-hari meskipun rentan terhadap inflasi, teman-teman. Jadi dalam membuat keputusan investasi, kita harus selalu bijak untuk berkonsultasi dengan penasehat keuangan atau melakukan penelitian mendalam tentang aset yang kita pertimbangkan untuk melakukan investasi, teman-teman. Jadi dengan pemahaman yang kuat tentang setiap pilihan, kita dapat membangun portofolio cerdas yang sesuai dengan tujuan keuangan kita. Namun kalau bagi para pionir, menurut saya untuk Pi Network ini adalah sebuah investasi yang luar biasa untuk jangka panjang, karena kita tahu bahwa untuk investasi di emas dan uang fiat ini membutuhkan modal, sementara untuk Pi Network hari ini masih dalam fase gratis, teman-teman, karena setiap orang bisa menghasilkan koin Pi secara gratis, dan ini adalah sebuah peluang emas yang tidak akan kita dapatkan di emas maupun di mata uang fiat. Oke teman-teman, demikian update informasi ini dari sebuah akun Twitter tentang perbandingan antara Pi Network, emas, dan mata uang fiat. Semoga menambah wawasan dan literasi bagi kita semua. Jangan lupa klik petir dan diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.